Halo teman-teman semua, balik lagi ke YouTube channel gue. Nama gue Tio. Buat kalian yang baru aja lihat video-video gue, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. So penasaran kan buat konten gue kali ini? So stay tune on my video. You are what I waited for. Oh, you make me touch the sky when I'm down. 'Cause when I'm with you, I'm fine. When you go, I'm sad. I like my life with you. Oh, 'cause you're my one love, and I'm not saying that you're the one in my heart. You make me feel alive, I feel crazy when you make me smile, smile. Yeah, fly, one love, and I'm not saying lies, I feel. Ya, di sebelah gue udah ada temen gue namanya Wulan. Well, gue sama Wulan ini jadi pertama kita ketemu tuh di mana, Wulan? Ingat gak lo? Ingat dong. Jadi waktu itu kita kerja di salah satu brand provider. Jadi sebenarnya sih lebih ke outsourcing ya nggak sih? Iya. Ya, kayak outsourcing gitu. Jadi kita sih waktu itu cuman diperkenalkan waktu pas lagi training, dipertemukan pada saat training sekitar 1 bulan, tapi beda outlet ya nggak sih? Kita terpisah. Bisa outlet, terus udah lama gak ketemu. Akhirnya gue rekomen dia buat dapat kerjaan baru di tempat gue. Terus akhirnya keterima di satu kantor yang sama, ya nggak sih? Oke, untuk nama Instagram lo apa, Wulan? WUUUULANS. Pokoknya nanti gue taruh di kolom deskripsi boxnya ya. Jangan lupa di follow. Soalnya dulu juga belum ada YouTube ya nggak sih? Belum ada sih. Well, pada kesempatan kali ini gue mau ada edisi yang menarik banget nih. Jadi gue bakalan interview Wulan dan gue bakalan konten ini membahas tentang apa sih enaknya plus minusnya bisa pacaran sama orang ekspat. Ya. Nah, gue penasaran banget nih sama lu. Lu tuh pertama kali kenal sama pacar lu yang sekarang itu dari mana sih? Apa dari Tinder kah? Apa dari Grindr? Lu kenal dari mana sih, Wulan? Itu sama pacar lu dulu yang sekarang ini? Iya, jadi gue kenal sama pacar gue yang pacar gue yang sekarang ini, dia itu orang Jepang. Kita kenalnya sebenarnya dari sosial media, ya sosial aplikasi gitu sih. Kayak dating apps gitu kali ya. Iya gitu. Tapi gue nggak mau nyebut merek ya. Yeah, nanti pada ngikutin gue iya, nggak mau. bener. Jadi kita kenal dari dating apps, terus ya chatting biasa, terus kenalan, kita ketemu di Starbucks. Oke. Kita ketemu di Starbucks, udah terus lanjut makan ngopi dulu, terus kita lanjut makan siang, terus kita makan malam. Pokoknya full day seharian gitu ya, datingnya gitu ya nggak sih? Iya, habis itu udah pulang, habis itu lanjut lagi chattingan. Terus kalau pacaran lo sendiri sama dia tuh udah ada berapa tahun ya? Oh gue Sejak pertama kali ketemu ya, itu 2 tahun. Oh, udah ada 2 tahun ya, lumayan juga lama ya. Oke. Terus kalau misalnya yang gue penasaran ini dari lu tuh kayak komunikasinya lu sehari-hari tuh sama dia tuh pakai, dia kan orang Jepang ya. Nah, komunikasi tuh apa lu belajar bahasa Jepang, apa lu pakai bahasa Inggris, atau dia pakai bahasa Indonesia? Oh ya, ini pertanyaan menarik sih. Jadi dia belajar bahasa Indonesia juga. Di Indonesia dia ada ambil kursus. Nah, aku juga sebenarnya aku dari SMA kuliah itu udah belajar bahasa Jepang di kampus. Nah, terus selebihnya sih gue otodidak sih belajarnya. Gitu. Tapi kadang suka ada kendala bahasa nggak sih, kayak misalkan miskom gitu kalau lagi pacaran? Banyak. Banyak ya miskom, misalnya contohnya gimana ya, kayak misalnya dia ngomong please take waktu lagi masak nih, please take bata, dia bilang gitu. Itu pakai bahasa Jepang atau pakai bahasa Inggris? Campur bahasa Inggris, jadi di mix ya kadang-kadang ya, tergantung moodnya. Dicampur gitu. Jadi please take bata, dia bilang please take bata, jadi aku bilang bata itu apa, batu bata gitu kan. Jadi gue diam aja, hah gitu aja kan, tapi ternyata maksudnya bata itu butter. Jadi pronunciation-nya ya mungkin ya beda. Bata, ternyata butter. Okay. Mentega ya gitu kan. Ya sih, emang kadang suka miskom gitu ya kalau kayak pronunciation ya nggak sih? Iya, itu pasti. Kayak gue dulu pas gue pernah kerja di Vietnam, jadi kayak misalkan gue minta tolong sama temen gue yang orang sana, minta tolong ambilin milk, susu. Kalau milk kan pasti belakangnya pakai k gitu dikit kan, milk. Dipikirnya dia ngomongnya Miu.
Oh gitu. Jadi kayak kita pikirnya meal. Gue pikir meal, tapi ternyata itu sebenarnya gue mintanya milk, tapi dia ngomongnya meal. Oh Gitu. terus? Jadi ya akhirnya gue sendiri dia yang ngambil. Oh gitu. Mereka bilangnya milk. Iya. Well, terus untuk kira-kira benefitsnya apa nih? Buat pacaran sama orang Oh, expat. gitu. Kita nggak ngomongin masalah kayak benefits kayak kita mau manfaatin dia atau gimana, no ya. Jadi kayak benefits kayak mungkin lo bisa belajar culture-nya atau belajar bahasanya kayak gitu. Menurut lo apa benefits yang lo dapat? Ya betul sih. Jadi semenjak pacaran sama orang asing itu, gue jadi lebih open minded ya. Oh, iya. Terus itu pasti gue lebih open minded. Oh ternyata di Jepang tuh kayak gini, kulturnya mereka tuh lebih rapi, lebih bersih, taat waktu. Nah dibandingin sama di sini itu jauh banget gitu ya kan. Mereka juga komitmen, konsisten sama apa yang mereka udah janjiin. Terus benefitnya tadi selain itu ya yang memanfaatkan itu ya, benefitnya gue jadi lebih ngerti bahasa Jepang sih, jadi belajar bahasa Jepang. Terus pertemanan gue untuk bahasa Jepang juga lebih luas. Gue kenal sama teman-teman dia, iya gue kenal teman-teman sahabat dia, teman main dia, gue kenal teman-teman kerja dia juga gitu sih. Kalau gue mau share di sini juga nih, gue jadi dulu pernah kalau ngambil dari cerita Wulan kan, Wulan yang pacaran sama expat ya, sama orang expat. Nah pada saat gue di Vietnam kan otomatis ya gini-gini gue juga pernah kerja di Vietnam, berarti gue juga expat juga dong di sana. Oh iya ya, Ya. oh iya gue jadi expat ya. Iya jadi expat jatuhnya. Iya. Nah, gue juga dulu punya pengalaman juga nih, bukan punya pacar sih, jadi lebih punya selingkuhan di sana. Oh gimana ceritanya? Jadi ya gue punya pacar juga di Indo gitu. Nah di sana gue juga punya pacar juga di sana gitu. Ya tapi sebenarnya sih lebih kepada gitu ya. Hah? Jadi istilahnya dia tahu gue udah punya pacar dan gue juga udah tahu dia udah punya pacar gitu. Wow. Jadi saling tahu aja. Dan tapi benefitnya gue pada saat gue jadi expat di sana dan gue punya pacar orang lokal di sana, jadi lebih ke karena kan gue nggak ngerti bahasa Vietnam ya kan. Oh, Jadi iya. mostly mereka tuh bahasa Inggrisnya juga nggak begitu bagus sih, cuman mungkin nggak begitu banyak gitu yang bisa bahasa Inggris. Jadi ketika gue mau jalan-jalan kemana, gue ngajak dia, jadi lebih gampang ya nggak sih komunikasi sama orang lokal. Benar-benar ikut dia. Terus kalau misalkan biasanya kan kita kalau lagi jalan-jalan ke tempat wisata, kalau dia tahu kita turis asing pasti dimahalin ya nggak sih? Oh iya benar. Ya kan, kalau kita pergi sama orang lokal pasti lebih tahu lah harus ngomongnya gimana pakai bahasa mereka, jadi lebih gampang yang benefitnya sih itu kalau menurut gue. Oh ya, terus muka lu juga nggak kayak masih kelihatan Vietnam sih kayaknya. Masih sama ya? Iya, masih sama. Tapi jangan diajak ngomong aja gitu ya nggak sih? Oke, terus tadi kan kita ngebahas masalah benefitsnya atau keuntungan lo pacaran sama expat di sini. Ya. Kalau nggak enaknya apa sih? Kalau misalkan bisa lo share di sini? Oh iya, gak enaknya itu sih tadi bahasa. Kendala di bahasa seperti banyak banget misalnya miskomunikasi, dia bilang ini ternyata gue mikirnya ini, gue bilang A dia nangkepnya B, itu sih komunikasi. Jadi sebenarnya harus menggunakan feeling juga. Aduh dia ini biasanya karena kan common sense juga ya. Common sense ya. Biasanya dia tuh pasti mintanya ini, ya udah berarti ini gitu. Jadi lebih menggunakan feeling sih, feeling sama otak. Feeling sama otak. Terus gak enaknya juga dia ini gak enaknya sama dianya atau sama orang asingnya gitu loh. Boleh kalau lo mau share. Kalau sama dianya ya, kalau sama cowok aku ini sih gak enaknya dia orangnya perfectionist banget. Jadi perfectionist banget. Jadi kalau misalnya sesuatu yang nggak sesuai dengan aturan dia itu pasti marah. Marah ya. Iya betul. Jadi nggak enak banget. Sedangkan gue orangnya ya biasa aja gitu. Nggak perfectionist banget. Jadi nggak level. Jadi istilahnya bisa saling melengkapi juga nggak sih? Iya nggak? Iya betul Ya, sih. saling melengkapi. Benar-benar. Oke, terus gue mau ngebahas nih, lu tuh kemarin kalau nggak salah sempet jalan-jalan ya ke Jepang. Iya. Ya, and that was your very first time buat visit ke sana ya nggak sih? Pertama Iya. kali kan? Dan waktu itu pada saat ke Jepang itu kan gue sama Wulan masih satu kantor ya. Iya. Dan itu kalau nggak salah udah mau awal-awal COVID ya nggak sih? Sebelum Iya, Januari ya nggak sih? benar. Januari ya lo kesana ya? Enggak, Februari. Oh Februari. Februari 2020 ya. Oke. Ya, pengalaman lo gimana tuh waktu pas ke Jepang sama dia? Yang lo alamin Pas di sana? ke Jepang sama dianya ya. Mm-mm.
Ya itu gue sih dikenalin sama orang tuanya. Oke. Jadi waktu pertama kali waktu kita dulu tahun lalu itu kita rencanain jalan-jalan ke Jepang. Tadinya sih gue nggak mikir nggak ngarep bakalan dikenalin sama orang tuanya. Oh gitu, jadi cuman purpose-nya lu vacation ini cuma buat berdua aja gitu? Berdua aja jalan-jalan gitu. Ya paling dibawa ke hotel udah gitu aja. Ternyata gue dibawa nginep ke rumahnya dia. Oh, wow, nice. ini di luar ekspektasi gue, dan ternyata gue juga dikenalin juga sama orang tuanya gitu. Itu sih. Di sana orang tuanya dia masih lengkap ya? Masih ada papa mamanya. Mau lihat fotonya nggak? Kalau nggak salah waktu itu pernah deh lo share ya, kasih di sosmed lo. Iya, Pak iya. gue. Bener. Nah, kalau pada saat di sana nih, pada saat lo dikenalin sama orang tuanya kan, mereka tuh bahasa Inggris juga pasti nggak begitu lancar ya nggak sih? Orang tuanya? Iya, benar banget. Nah, pasti Benar gimana banget. pengalaman lo, gimana pas dikenalin? Susah nggak? Susah banget. Jadi kalau misalnya aku lagi sama orang tuanya di rumah, aku minta pacar aku tuh jangan kemana-mana. Soalnya standby ya, soalnya jadi dia jadi translator aku. Kalau misalnya dia nggak ada, aku tuh bingung orang tuanya ngomong apa. Sebenarnya ekspektasi aku pas datang ke rumahnya orang tuanya ini pendiam banget, dan karena pendiam banget karena kan mereka juga nggak bisa bahasa Inggris, pasti mereka nggak akan mau ngomong sama aku. Tapi ternyata mereka itu mau ngomong sama aku, berusaha buat ngomong sama aku, tapi dalam bahasa Jepang tetap ngomong, walaupun gue juga nggak ngerti, tapi ya diterjemahin sih sama laki gue. Pernah itu gue sampai ditanyain sama mamanya, kamu kerja di mana, terus gajinya berapa? Oh my god. Berarti jauh banget ya sih, it's very far behind. Tiba-tiba ditanyain gaji, ya ampun, ya udah ada deh gue bilang gitu ke nyokapnya. Ya nanti bakalan shock juga kalau di convert ke mata uangnya di sana, gaji kita berapa ya sih? Anjir. Oke. Terus tadi kan lu udah dikenalin nih sama keluarganya dia gitu. Kalau dia sendiri udah dikenalin belum sih ke keluarga lu gitu? Orang tua lo. Ke nyokap gue doang sih. Gitu. Itu waktu itu ketemu langsung apa cuma video call aja? Ketemu langsung. Jadi waktu itu nyokap gue jalan-jalan ke Jakarta, dia mau dia mau jalan-jalan ke Bali, tapi transit di Jakarta. Nah, waktu transit di Jakarta itu mau ketemu aku dulu. Jadi waktu itu udah sekalian aja, karena lagi di Jakarta aku kenalin doang ke cowok aku. Jadi mamaku datang ke apartemen dia. Oke. Ya, bertemu sama dia, salaman, ngobrol-ngobrol di apartemen. Terus itu udah pulang. Nah, terus kan tadi lu tuh udah dikenalin nih sama keluarga atau orang tuanya dia, dan dia juga udah kenal sama nyokap lo. Kira-kira lu ada plan gak sih buat nikah tuh kapan? Aduh, itu sih ada plan, maksudnya kapan gitu itu belum ada, tapi rencana ada. Ya. Itu pernah terucap nanti, misalnya, aduh kamu ini gimana sih kalau misalnya bahasa Jepangnya belum ada, belum lancar, nanti gimana nanti sama anaknya kita, katanya kayak gitu. Jadi dia minta gue terus belajar bahasa Jepang tiap malam. Terus dia juga ngajarin gue attitude, gimana makan pakai sumpit, gimana aturan-aturan. Kalau orang Jepang itu kan ada aturan, supnya di sebelah kiri, sumpitnya di sini, gitu itu dipelajarin juga. Ya, karena nanti kalau gue nggak tahu, malah gue nanti di Jepang malah dibully sama orang-orang Jepang. Ih, gimana sih nggak tahu apa-apa gitu. Harus di-prepare dari sekarang ya nggak sih? Iya, jadi belum ada sih kapan nikahnya belum. Tapi kalau dari bahasa Jepang sendiri, kalau misalkan dari level angka 5 ke 10 lu udah sampai level berapa nih? 5 ke 10. Penilaian kayak level bahasa Jepang lo gitu. Dari berapa? Dari 5 ke 10. Oh, kalau di bawah 5 gimana? Karena masih below the standard ya masih. Ya. Gue masih di bawah 5. Di bawah 5 ya. Nanti terus belajar ya guys. Ya udah 4 lah ya, 4,5 kali ya. Ya. Nah, terus lu selama 2 tahun ini lu udah pernah vacation atau liburan kemana aja nih di Indonesia sama dia? Oke, sama dia ya. Gue udah ke Bali, terus gue udah ke Indonesia sih, gue udah ke Pulau Komodo, Labuan Bajo ya? Iya, Labuan Bajo, Bandung, Bogor. Kalau di Indonesia itu sih. Baru segitu aja ya mungkin. Indonesia. Ya. Terus kalau menurut dia, pendapatnya dia tentang orang-orang Indo tuh kayak gimana sih? Pendapat dia tentang orang ini? Dia mau jawaban dulu. Jawaban jujur atau jawaban menyenangkan hati? Jawaban peres dulu kan.
Cuman peres ya, berarti menyenangkan hati. Ya Indonesia orang yang murah senyum. Gitu. Jawaban menyakitkan hati mau nggak? Oke, so last but not least, gue mau kasih pertanyaan terakhir buat Wulan. Kira-kira lo punya pesan gak sih buat temen-temen yang lagi menjalani hubungan nih atau yang baru-baru kenal sama apa atau pacaran sama orang ekspat? Lo ada pesan-pesan apa gitu? Oh ada sih. Kalau misalnya kalian juga ikut ada kenalan dari aplikasi juga dan dia orang ekspat. Saran gue sih, tips dari gue waktu kalian pertama kali ketemu sama orang ekspat itu, ajak tukaran kartu nama. Nah, jadi karena kalau misalnya kita nanyain bertubi-tubi, kamu kerja di mana, kamu tinggalnya di mana, ini bla 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 gitu, terus pasti dia risih kan, Iya, pasti nggak risih, nyaman terus ya, nggak nyaman ya. Gue juga kalau ditanya gitu nggak nyaman, Iya, iya apa sih baru kenalan gitu, apa ajak aja tukaran kartu nama. Tapi lu juga harus punya kartu nama gitu, Iya. lu saudarin dulu, ini kartu nama gue gitu, ya udah. Nah nanti dari apa sih benefitnya kalau kita dapat kartu nama itu? Dari situ kita bisa tahu, oh ternyata dia posisinya apa sih, kerjanya apa gitu. Oh ternyata kerjanya posisinya penting nih, Iya. dia ternyata orangnya sebagai manajer, dia direktur. Terus kita juga bisa tahu dia kantornya di mana, terus nomor telepon kantornya juga di mana, alamatnya di mana. Dari situ kita bisa terhindar dari yang namanya fake people. Iya benar-benar. Gitu kan. Saya dia nggak ngaku, oh gue ini manajer di suatu perusahaan ini, gue direktur dari perusahaan ini, padahal mah zong gitu Iya. ya kan. Itu sih. Yang penting harus jelas kayak backgroundnya dia juga ya, walaupun dia bukan manajer pun, tapi misalnya staff tapi udah jelas dia di mana gitu kan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa just in case sama kalian, udah bisa ketahuan kan dia tuh di mana kantornya segala macam, ya nggak sih? Iya betul. Oke deh Wulan, I think sampai di sini dulu aja kali ya videonya. Gue thank you banget nih udah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing di sini, ya nggak sih? Iya. Sukses terus buat Wulan, semoga nanti kedepannya bisa cepat married. Dan, Oh, ya. amin. Amin. Terus ya pokoknya sukses terus buat Wulan, buat karirnya dan buat percintaannya ya. Oke. Thank you. Thank you, bye.